Sudah bosan ngejar uang tapi hidup gitu-gitu aja? Saatnya ubah permainan. Orang kaya gak kerja buat uang, uang yang kerja buat mereka. 7 trik orang kaya bikin uangmu menghasilkan tanpa henti. Berhenti jadi budak gaji. Ini 7 cara bikin uangmu bekerja non-stop. Yo, sobat jago kelola uang. Coba deh tanya diri sendiri. Tiap hari capek kerja, lembur, ngos-ngosan, tapi apa hasilnya? Dompet masih cekak, tagihan numpuk, impian cuma angan-angan. Orang kaya, mereka main di level beda. Mereka gak kejar kertas bernama uang. Mereka bikin mesin uang yang jalan 24/7, bahkan pas mereka tidur. Dan kamu? Kalau berhenti kerja sehari, apa yang tersisa? Nihil. Sebagai seseorang yang juga pernah berada di posisi budak gaji, saya tahu betul rasanya terjebak dalam lingkaran setan ini. Bangun pagi, berjuang di jalanan, terjebak macet, bekerja keras hingga larut hanya untuk melihat gaji habis begitu saja di awal bulan. Saya mulai bertanya, apakah ini hidup yang saya inginkan? Apakah tidak ada cara lain untuk meraih kebebasan finansial yang sebenarnya? Saya mulai mempelajari kebiasaan dan strategi orang-orang yang secara finansial sudah mencapai level yang saya impikan. Dan yang saya temukan sungguh mencengangkan. Mereka punya pola pikir dan tindakan yang fundamentalnya berbeda. Mereka tidak mengejar uang, mereka merancang sistem agar uang mengejar mereka. Ini adalah pergeseran paradigma yang drastis dari seorang pengejar uang menjadi pembangun aset yang menghasilkan uang. Hari ini, saya akan membongkar 7 trik orang kaya yang bikin uang mereka menghasilkan tanpa henti. Ini bukan tentang kekayaan instan atau skema cepat kaya. Ini tentang membangun fondasi yang kokoh, mengubah pola pikir dan menciptakan aliran pendapatan pasif yang akan membebaskanmu dari jerat gaji buta. Siap ubah hidupmu? Mari kita selami satu persatu. Trik 1. Hobi bukan cuma buang waktu, jadikan mesin uang. Banyak dari kita melihat hobi sebagai pelarian dari rutinitas, sekadar cara untuk menghabiskan waktu luang. Tapi, bagi orang kaya, hobi adalah potensi ladang emas yang belum tergarap. Saya belajar bahwa jika kamu melakukan sesuatu dengan passion dan dedikasi, peluang untuk monetisasinya akan terbuka lebar. Saya punya teman yang sangat gemar memasak. Awalnya, dia hanya memasak untuk keluarga dan teman-teman dekat. Tapi kemudian saya tantang dia untuk mencoba menjual masakan rumahannya secara online. Dari coba-coba, kini dia punya catering kecil yang lumayan ramai dan mulai merekrut 2 orang karyawan paruh waktu. Uang dari hobi ini, dia putar lagi untuk membeli peralatan masak yang lebih canggih dan bahan baku berkualitas sekaligus mulai menabung untuk sewa dapur komersial. Contoh lain, jika kamu jago fotografi, kenapa tidak buka jasa freelance untuk acara atau produk? Suka menulis? Tawarkan jasa content writing untuk blog atau media sosial. Intinya adalah mengidentifikasi hobi atau skill yang kamu nikmati, kemudian mencari tahu bagaimana orang lain bersedia membayar untuk itu. Uang yang kamu hasilkan dari hobi ini bukanlah uang untuk dihamburkan, melainkan modal awal untuk diinvestasikan kembali. Baik untuk mengembangkan hobi tersebut menjadi bisnis yang lebih besar atau mengalihkannya ke instrumen investasi lain. Trik nomor 2. Saham dan reksadana. Uangmu bekerja, kamu santai. Ini adalah salah satu trik paling fundamental yang saya pelajari dari para investor ulung. Bayangkan, kamu bisa menjadi pemilik sebagian kecil dari perusahaan-perusahaan raksasa seperti Google, Apple, bahkan perusahaan lokal yang kamu gunakan sehari-hari, hanya dengan modal yang terjangkau. Miskin bukan alasan untuk tidak memulai. Saya sering mendengar orang berkata, saham itu buat orang kaya. Padahal saat ini, dengan aplikasi investasi digital, kamu bisa mulai berinvestasi saham atau reksadana dengan modal sekecil Rp100.000 saja. Strateginya sederhana. Kamu membeli saham atau reksadana dan uangmu akan tumbuh sendiri seiring dengan pertumbuhan perusahaan atau pasar. Ini seperti menanam pohon. Kamu tanam biji hari ini, merawatnya, dan suatu hari nanti dia akan berbuah. Pilihlah saham perusahaan keren yang memiliki prospek cerah di masa depan, misalnya di sektor teknologi, energi terbarukan, atau e-commerce yang sedang ngegas. Untuk reksadana, sesuaikan dengan profil risikomu. Ada reksadana pasar uang yang stabil, reksadana pendapatan tetap,
atau reksadana saham yang berpotensi tumbuh lebih cepat namun dengan risiko yang lebih tinggi. Ini adalah mesin uang pasif yang sesungguhnya, yang bikin kamu tidur nyenyak karena tahu uangmu sedang bekerja keras untukmu. Trik 3. Properti, uang sewa jadi ATM bulanan. Properti adalah aset timeless yang nilainya cenderung naik dari waktu ke waktu. Jika kamu punya sedikit uang lebih, hindari godaan untuk membeli gadget terbaru atau mobil mewah yang nilainya akan terus terdepresiasi. Pikirkanlah untuk membeli aset yang menghasilkan, salah satunya properti. Ini bisa berupa apartemen kecil di lokasi strategis dekat kampus atau perkantoran, tanah di daerah yang sedang berkembang, atau bahkan rumah kos-kosan. Model bisnisnya sangat jelas, kamu membeli properti lalu menyewakannya. Uang sewa bulanan yang kamu terima adalah aliran pendapatan pasif yang konsisten, layaknya punya ATM pribadi yang terus mengeluarkan uang setiap bulannya. Selain itu, harga properti juga akan naik tiap tahunnya karena inflasi dan permintaan yang terus meningkat. Bayangkan, punya beberapa unit kos-kosan di dekat kampus, duit ngalir terus setiap bulan tanpa perlu banyak effort. Ini adalah salah satu cara orang kaya membangun kekayaan lintas generasi. Trik 4. Jaringan adalah harta karun tersembunyi. Saya dulu berpikir bahwa kekayaan itu murni soal berapa banyak uang yang kamu punya di bank. Tapi saya belajar bahwa orang kaya tahu betul satu hal. Relasi adalah modal yang tak ternilai. Jaringan pertemanan dan profesionalmu bisa membuka pintu ke peluang investasi, proyek kolaborasi, atau bahkan mentor yang bisa membimbingmu. Jangan cuma nongkrong dengan teman-teman yang itu-itu saja, atau hanya fokus pada lingkaran kecilmu. Mulailah membangun jaringan yang lebih luas. Hadiri event industri, seminar, workshop, atau gabung komunitas bisnis yang sesuai dengan minatmu. Belajar untuk berinteraksi, bertukar pikiran, dan membangun koneksi yang tulus. Satu koneksi yang tepat bisa membuka pintu ke investasi jutaan rupiah, proyek bisnis impianmu, atau bahkan menemukan partner yang ideal. Ingat kata pepatah klasik, your net worth is your network. Trik 5. Upgrade diri, modal terbesar adalah otakmu. Di era digital ini, informasi dan pengetahuan berlimpah ruah. Namun, banyak dari kita justru terjebak dalam lingkaran konsumsi konten hiburan semata. Saya sadar bahwa investasi terbaik yang pernah saya lakukan adalah investasi pada diri sendiri, terutama pada otak saya. Stop scrolling media sosial yang tidak produktif, mulailah investasi di otakmu. Ambil kursus online yang relevan dengan bidang yang ingin kamu kuasai, baca buku-buku non-fiksi yang menginspirasi dan mendidik, atau ikut workshop yang mengajarkan skill baru. Semakin banyak skill yang kamu miliki, semakin tinggi nilai jualmu. Skill baru berarti potensi gaji lebih besar, peluang promosi, atau bahkan membuka jalan untuk memulai bisnis sendiri yang lebih cuan. Belajar digital marketing bisa membuat jualanmu meledak, atau kursus coding membuka pintu kerja di startup teknologi dengan gaji fantastis. Otakmu adalah aset paling berharga yang bisa terus bertumbuh dan menghasilkan. Trik 6. Aset menganggur, saatnya jadi mesin uang. Lihat sekelilingmu, apakah ada aset yang tidak kamu gunakan secara maksimal? Orang kaya punya kebiasaan untuk mengoptimalkan setiap aset yang mereka miliki. Jangan biarkan barang-barangmu cuma jadi pajangan atau beban. Punya mobil yang sering mangkrak di garasi? Daftarkan jadi driver online atau sewakan untuk perjalanan singkat. Rumahmu punya kamar kosong yang jarang dipakai? Sewakan via Airbnb atau menjadi kos-kosan. Barang-barang branded yang menumpuk di lemari dan sudah tidak terpakai, jual di marketplace barang bekas. Lalu gunakan duitnya untuk modal bisnis atau diinvestasikan. Bahkan skill atau peralatan yang kamu miliki bisa disewakan. Misalnya, kamera profesionalmu bisa disewakan kepada fotografer lain. Intinya, jangan biarkan asetmu cuma jadi pajangan, bikin mereka kerja buatmu. Trik 7. Hutang bukan musuh, asal produktif. Kata hutang seringkali memiliki konotasi negatif di masyarakat. Banyak dari kita diajarkan untuk sebisa mungkin menghindari hutang. Namun, orang kaya melihat hutang dari sudut pandang yang berbeda, sebagai alat, bukan beban. Mereka menggunakan hutang secara strategis untuk mempercepat pertumbuhan aset mereka. Hutang sama dengan haram? Nggak selalu. Hutang produktif adalah hutang yang kamu gunakan untuk memperoleh aset yang nilainya lebih besar dari cicilannya, dan aset tersebut bisa menghasilkan pendapatan. Contoh paling umum adalah kredit pemilikan rumah atau KPR untuk membeli properti yang akan disewakan, atau pinjaman modal usaha untuk mengembangkan bisnis yang sudah terbukti profitabel.
Syaratnya penghasilan dari aset yang kamu beli dengan hutang itu harus lebih besar dari cicilan bulanannya. Bayangkan, kamu beli ruko dengan KPR, sewakan, lalu duit sewanya tidak hanya menutupi cicilan tapi juga memberikan untung bersih. Ini adalah leverage finansial yang digunakan para investor cerdas. Langkah awal membangun mesin uangmu. Saya tahu, mendengar semua ini mungkin terasa mendebarkan sekaligus bikin pusing. Tapi ingat, setiap perjalanan besar dimulai dengan satu langkah kecil. Jangan tunda, mulailah dari manapun kamu berada saat ini. Berikut adalah beberapa langkah nyata yang bisa kamu ambil. Identifikasi 1-2 trik yang paling sesuai dengan kondisimu saat ini. Misalnya, jika modal terbatas, mulailah dengan hobi produktif atau investasi pasar modal. Alokasikan sebagian kecil dari penghasilanmu untuk investasi. Bahkan Rp100.000 per bulan bisa menjadi awal yang baik untuk reksadana. Mulai belajar secara konsisten. Sisihkan 30 menit setiap hari untuk membaca buku tentang keuangan, mengikuti kursus online, atau mendengarkan podcast investasi. Perluas jaringanmu. Hadiri satu event atau webinar baru setiap bulan. Beranikan diri untuk memperkenalkan diri dan bertukar kontak. Evaluasi aset-asetmu yang menganggur. Apakah ada barang yang bisa kamu sewakan atau jual? Mulailah dengan satu barang. Fakta pahit dan pilihanmu. Fakta pahitnya adalah orang kaya nggak cuma kerja keras, mereka kerja cerdas. Mereka nggak ngejar uang, tapi bikin uang ngejar mereka. Kamu mungkin bilang nggak punya modal. Bohong. Modal terbesar adalah nyali dan kemauan belajar. Kalau cuma duduk ngeluh, ya selamanya kamu akan jadi budak uang, budak gaji bulanan yang habis begitu saja. Saya tahu, zona nyaman itu enak, tapi zona nyaman juga adalah tempat impianmu mati perlahan. Kalau kamu terus-menerus melakukan hal yang sama, kamu akan mendapatkan hasil yang sama pula. Sudah saatnya keluar dari lingkaran pengejar gaji dan mulai membangun sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Sekarang pilihanmu, terus lari di roda hamster, mengejar gaji demi memenuhi tagihan, atau mulai bangun mesin uangmu sendiri. Jangan tunda, ambil satu trik ini mulai hari ini. Sukses bukan soal duit di dompet sekarang, tapi berapa banyak mesin uang yang kamu bangun buat masa depanmu. Ini adalah perjalanan panjang, tapi sangat layak diperjuangkan. Video ini nendang, smash tombol like, share ke teman yang masih ngejar gaji doang, dan drop ide asetmu di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Stay cerdas, stay kaya.